Jadi Sabah itu sudah jelas artinya ada unsur tentaranya. Ini harus kita perjelas. Jadi kalau kita gunakan kata Tuhan atas semesta alam, itu alam apa? Alam gaib atau alam manusia, ini tidak jelas. Tapi kalau kita memahami konsep Sabah sebagai army, tentara, itu jelas gitu ya. Nah, sekarang kita cek ke kamus kuno, Ibrani kuno di 1393. Jadi Sade itu kan orang yang berbaring di sebelah sisi ya. Ini jangan keliru dengan nun ya, ini bukan nun. Sade. Jadi orang yang berbaring dilihat dari samping, itu Sade. Aslinya ya kayak benih kayak gini, tapi menyamping ya. Kalau nun kan agak tegak. Kemudian bed, rumah gitu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Artinya dari Sabah ini adalah stand, berdiri, dan wall, dinding ya. Jadi kata Sabah itu arti dasarnya adalah dinding. The pictograph, ini Sade, adalah picture of a man on his side. Jadi seorang pria yang tiduran terus dilihat dari samping. Kemudian bed, ini itu adalah gambar dari tenda. Digabungkan berarti side of the tent, sisi samping suatu tenda. Nah, sisi samping itu adalah wall gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang tembok. Tapi ya agak sulit sih karena tembok yang kita pahami kan semen, beton, kayu ya. Di sini temboknya itu kain atau setidaknya saat itu ya ini ya domba, kulit domba mungkin ya. Karena kainnya seperti itu. Tapi dia berfungsi sebagai tembok pelindung kira-kira, atau mungkin kata pagar ya, bisa diartikan begitu. Stand firm. Jadi mengapa dia menggunakan makna stand atau memunculkan makna stand, berdiri? Karena dinding tenda itu kan stand firm dan strong. Jadi dia menjaga orang-orang yang di dalam dari panas, dari hujan dan sebagainya. Kemarin saya bahas ada lubang itu kan, kata bintang di bukan pintu ya, atap ya, atap tenda begitu kena air kan tertutup, itu melindungi dari hujan, seperti itu. Begitu keluarganya makin besar, tent wall itu diperlebar juga. Nah, itu. Jadi jelas ya. Bahkan kata Sabah ini kalau kita nonnya, kata bendanya itu adalah a world wagon for transport. Wagon itu kan berarti kayak kalau mobil wagon itu kan muat banyak orang gitu ya, bisa ngangkut, makanya ada istilah wagon for transport. Tapi dia wall gitu ya, ada dindingnya, ada pelindungnya. Makanya muncul kata tortoise. Tortoise itu kalau bahasa kita ya penyu ya, nggak salah. Penyu atau apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi artinya dia punya shell as a wagon. Jadi apa itu namanya, punggungnya penyu yang dari tulang itu ya, rumah penyu atau rumah ya itu ya, punggungnya kata kura-kura itu ya, dia ini wagonnya, pelindungnya, shell, pelindung, ini dindingnya gitu. Jadi kata Sabah memunculkan kata penyu dalam bahasa Ibrani. Covered litter tortoise. Nah, garrison itu perang, garrison itu apa ya, tentara gitu. Jadi tentara itu ngumpul di stasiun mana, di barak mana kalau bahasa kita ya, atau markas mungkin, markas. Jadi markas tentara, wall in army, itu garrison. Nah, ini kata misbah, ini silakan dicek kata misbah. Nah, aku belum cek sih. Kata ini kalau kita baca itu kan misbah gitu. Walaupun kalau nggak salah misbah itu pakai khat ya, bukan h. Tapi ternyata kata yang mirip secara bunyi misbah gitu ya, itu di sini adalah wall in army, tentara gitu. Kalau misbah itu kan batu ya, mirip sih sebenarnya, meja batu ya. Itu kan juga ada konsep wall ya, dindingnya. Jadi misbah itu kan tidak boleh disentuh dengan benda tajam, tidak boleh dipahat. Kenapa nggak boleh dipahat? Karena biar tidak ada berhalanya, harus batu alami.
Nah, di sini kata misbah dengan bunyi mirip tanpa dengan akhiran yang berbeda ya. Pakai H bukan head. Itu berarti wall in army. Secara aku melihatnya mirip-mirip sih. Itu terus ada yotnya ditambah yat, jadi sabah ditambah yat. Bacanya kira-kira mungkin sebi mungkin ya. An animal of a herd as an army. Jadi binatang-binatang yang kalau di kawanan domba mungkin istilah terjemahan yang pas ya. Kawanan domba itu. Jadi mereka akan seperti wall gitu konsepnya. Juga memunculkan kata beauty, the beauty and grace of the gazelle. Gazelle itu rusa ya, sejenis rusa. Seperti itu. Nah, ini dia memaknai atau memunculkan makna glory, glorious, beautiful, pleasant, menyenangkan. Kemudian sebyah apa nih bacanya? Septus ya gitu ya. Gazelle, female gazelle, rusa betina. Oke, nah ini kemudian tadi kita yang ada alefnya. Nah yang atas tadi nggak ada alef, sedangkan di brand modern yang kita lihat tadi ada alefnya. Ada alefnya ini kepala sapi atau kepala kerbau, saba. Jadi kalau nggak ada alef mungkin bacanya seba, kalau ada alefnya dibaca saba. A-nya lebih jelas ya, panjang. The mastering of an army as a wall of protection. Jadi gerakan tentara, misalnya dia infanteri ya, tentara yang berjalan kaki, dia jejer gitu, nah itu adalah wall of protection. Jadi orang-orang para tentara infanteri yang di luar, paling luar itu ya, dia jadi dinding pelindung terhadap yang di dalam gitu. Makanya kalau di kunonya, tentara yang di luar itu pasti bawa perisai gitu ya, karena melindungi dari entah panah atau apa gitu ya. Kalau yang di dalam pakai perisai kan nggak guna. Nggak terlalu berguna gitu karena dia nggak diserang langsung, yang diserang langsung kan yang di luar. Nah, makanya the mastering of an army itu wall of protection. Jadi tentara yang bergerak ini dinding perlindungan. Saba, ini perhatikan saba. Kata saba juga diartikan ini ya, perkumpulan untuk servis, bisa work, bekerja ataupun perang. Juga ada kata will, hasrat ya, one's desire. Nah, gitu. Tapi ini hanya muncul di Aramaik. Kemudian seba tadi sudah ada, army, perang gitu ya, pelayanan. Makanya kalau kata service di Inggris itu kalau misalnya Amerika ya, tentara Amerika. Jadi kalau ada veteran perang itu dia digunakan istilah negara berterima kasih atas pelayanan Anda. Jadi thank you for your service. Jadi kata service itu digunakan untuk tentara, service in the army. Kalau kita kan tidak ada ya dalam bahasa Indonesia ya, kan tidak ada istilah kita, aku pelayanan sebagai tentara. Secara konteks umum jarang sekali. Kalau konteks Kristen mungkin ya, tapi konteks umum tidak bisa menggunakan kata pelayanan untuk tentara. Gitu. Tapi dalam bahasa Inggris service yaitu digunakan untuk tentara. Oke, tambahan H berarti swell ya, melendung gitu ya, tendanya melendung, berkembang. Oke, itu stand truth. Nah, pakai ya di depan, bacanya yasab mungkin ya. Itu artinya standing firm and fast, jadi berdiri seperti dindingnya. Kata kerja ya, stand, berdiri. Makanya tadi muncul kata foundation itu begitu. Jadi seseorang yang berdiri di dalam shot, di dalam majelis keilahian, nah itu yasab. Oke, stand present with stand remain resort truth. Nah ini makanya dia truth ya. Ada kata truth, kebenaran, keadilan dan seterusnya. Nah ini truth. Ya sip mungkin kalau bacanya ya, pakai jet 2 ya. Truth, what stand firm.
tapi ini di Aramaik ya, di Ibrani mayoritas menggunakan kata emet ya. Oke, itu tuh materi tentang sidang Dewan Ilahi. Kita ngambil dari tinjauan bahasa dulu. Nah, sekarang kita ke penerapan.